Ya, puji Tuhan, sahabat Shalom. Shalom. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah kita sering menyanyikan pujian yang berjudul Ani Ma'amin. Dengan iman yang teguh, ya, Be'emuna Selema. Dengan iman yang teguh, kita percaya, kita mau menantikan kedatangan yang namanya Mesias. Ya. Anima amin, anima amin, be'emuna selema, bevia amasia, anima amin. Nah, jadi saudara-saudaraku, lagu pujian itu menantikan Mesias itu bukan cuman dari kelompok mesianik yang menyanyikan pujian itu atau yang menantikan kedatangan Mesias, tetapi juga saudara, kelompok-kelompok Yahudi Ortodoks juga menaikkan pujian itu, menyanyikan pujian itu, di mana mereka pun menantikan yang namanya kedatangan Mesias. Jadi baik kelompok-kelompok mesianik, ya, yang sudah menerima Yeshua sang Mesias itu sebagai juru selamat, ya, maupun yang namanya kelompok-kelompok Judaism, ya, Ortodoks yang menantikan Mesias, itu sama-sama menyanyikan pujian ini dan sama-sama menantikan dengan iman yang teguh. Yang membedakan dua kelompok ini antara Mesianik dengan yang namanya Judaism atau Yahudi Ortodoks, bahkan beberapa mazhab yang ada di dalamnya, kalau kelompok Mesianik itu sedang menantikan kedatangan Mesias untuk yang kedua kali, ya. Jadi kalau kelompok mesianik menantikan Mesias itu untuk yang kedua kali, kedatangan Mesias yang kedua kali. Sementara teman-teman kita, kelompok-kelompok Yahudi, Judaism, ya, termasuk mazhab Ortodoks di dalamnya, itu menantikan Mesias yang pertama kali. Ya. Makanya kalau kita telaah, kita belajar di dalam kitab suci, ketika Yohanes Pembaptis itu tampil dan mulai menyuarakan tentang suara pertobatan, ya, Yohanes Pembaptis ketika dia mulai menyatakan kenabian dia, menyuarakan tentang pertobatan, menyuarakan tentang kedatangan yang namanya dia yang diurapi, ya, banyak orang-orang berpikir, orang-orang Yahudi berpikir dan bertanya-tanya di dalam hati, jangan-jangan inilah yang namanya Mesias yang dijanjikan, Mesias yang mereka nantikan, ya. Makanya dalam Luka pasal 3 ayat yang ke-15, tolong Pak Rende baca. Dalam Luka pasalnya yang ketiga ayat yang ke-15. Dan ketika orang-orang itu sedang menanti dan semua bertanya-tanya di dalam hatinya tentang, ya, Kanan, mungkinkah dia itu Mesias? Nah, mereka bertanya-tanya di dalam hati ketika mereka melihat Yohanes, ketika mereka mendengar apa yang dia sampaikan. Mereka sedang bertanya-tanya di dalam hati, bahkan bertanya-tanya satu dengan yang lain. Jangan-jangan inilah Mesias yang mereka sedang nanti-nantikan. Nah, kita tahu bersama bahwa sampai sekarang, ya, khususnya yang namanya kepercayaan Judaism, ya, baik di dalamnya mazhab Ortodoks, ya, ada beberapa mazhab ultra Ortodoks, juga di dalamnya ada konservatif, ya, dan yang lain-lain. Pada umumnya mazhab-mazhab ini sampai saat ini masih sedang bertanya-tanya di dalam hati.
Mereka mungkin satu dengan yang lain, para rabi-rabinya, ya, para guru-guru besarnya, para pengajar-pengajar Torahnya pun sedang mungkin mengadakan satu diskusi, ya. Kira-kira ini siapa Mesias? Mana Mesias yang dinantikan, yang dijanjikan itu? Kenapa? Karena kita tahu bersama bahwa yang namanya Yudaism, ya, dari beberapa mazhab yang ada tidak mengakui bahwa Yeshua yang kita yakini sebagai Mesias yang telah datang itu sebagai Mesias yang sama yang mereka nantikan. Jadi ingat saudara, konsep Mesiasnya mereka dengan Mesias kita itu memang agak berbeda. Sehingga jangan heran, ya, kenapa waktu Yeshua menyatakan diri ketika dia ada di dunia ini, dia tidak diterima oleh sebagian besar, khususnya kelompok menengah ke atas, ya, dari ahli-ahli Farisi, ya, kemudian juga di dalamnya ya ada juga Saduki yang menolak bahwa dia itu adalah Mesias yang dijanjikan, Mesias yang mereka nantikan. Ya. Mereka tahu betul, saudara. Ya. Makanya ketika Yeshua bertanya kepada kelompok orang-orang Farisi yang iri dengan dia, yang tidak suka dengan dia, di dalam kitab Mattityahu pasal yang ke-22 ayat 41, firman Tuhan bilang begini, ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yeshua bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Jadi Mesias yang mereka nantikan, Mesias yang harus datang itu harus dari yang namanya keturunan Daud. Jadi tidak mungkin, saudara, kalau ada orang Indonesia, ya, yang tidak punya kaitan, tidak punya hubungan dengan yang namanya, ya, suku Yahuda ini, salah satu yang namanya suku Israel ini, ya, kemudian tiba-tiba menyatakan diri bahwa dialah Mesias dan kemudian diterima oleh orang Yahudi. Jadi tidak mungkin ada orang Mesias yang datangnya dari orang Indonesia. Tidak mungkin ada Mesias yang datangnya dari Afrika. Tidak mungkin ada Mesias yang datangnya dari Korea. Ya, mau dari Asia, dari Amerika, dari Afrika. Tidak mungkin Mesias-Mesias ini sekalipun disertai dengan tanda-tanda yang heran, dengan tanda-tanda yang ajaib, bisa diterima dan diakui oleh orang Yahudi sebagai Mesias yang dijanjikan. Kalau dia bukan dari keturunan Daud. Kalau dia bukan dari keturunan Daud, saudara. Ya. Jadi ini penting. Ya. Memang kalau kita tarik silsilah, saudara, ya, Yeshua ini dia dari suku Yahuda. Dia dari keturunan Daud. Hanya persoalannya, saudaraku, konsep Mesias, ya, mereka dengan apa yang terjadi, apa yang dilakukan, dikerjakan oleh Yeshua ini tidaklah klop. Ya. Kita harus setuju bersama, ya, kita punya harus satu pemikiran bahwa apa yang dinubuatkan oleh tanah, apa yang dinubuatkan oleh perjanjian lama tentang Mesias itu harus digenapi. Jadi nggak boleh yang namanya ini saling bertolak belakang. Dengan kata lain tidak sinkron. Ternyata Mesias yang kita imani, Mesias yang kita yakini, ya, berbeda dengan apa yang dinubuatkan. Nah, dalam konsep Mesiasnya orang Yahudi ini, yang mereka nantikan adalah benar-benar dia adalah manusia seutuhnya. Jadi tidak ada istilahnya 50% manusia, 50% ilahi. Atau mungkin 100% manusia, 100% ilahi. Ya.
Tetapi yang mereka yakini bahwa Mesias itu dia benar-benar adalah seorang anak keturunan daripada memang Raja Daud. Ya. Makanya mereka meyakini bahwa nanti dia punya keluarga, dia punya keturunan. Ya, sebagaimana yang mereka imani yang dinubuatkan di dalam kitab Yekezkiel pasal 46 ayat yang ke-16. Ya. Nah, saudara-saudaraku, bukan hanya sekedar itu. Yang kedua, ciri daripada seorang Mesias itu, dia akan mengumpulkan kembali, membawa pulang kembali yang namanya suku-suku Israel yang terhilang. Akan dikumpulkan, dibawa pulang kembali. Ya, sebagaimana yang dinubuatkan oleh para nabi. Ya. Hai utara, serahkan anakku laki-laki, anakku perempuan, hai selatan, hai timur, hai barat. Jadi suku-suku Israel itu harus akan dibawa kembali, dipersatukan kembali. Bukan cuma Israel dipersatukan kembali, tetapi raja ini yang akan memberikan yang namanya kedamaian. Raja inilah yang akan membawa kedamaian, membawa yang namanya persatuan. Bukan cuma itu, tetapi raja ini juga lah yang akhirnya akan membuat seluruh orang Israel yang sudah dibawa pulang kembali ini kembali menjalankan taat kepada Torah sepenuhnya. Ya, kalau sekarang tidak bisa mereka taat sepenuhnya kepada Torah, karena salah satu yang menjadi kendala itu adalah bait suci yang tidak ada. Makanya diyakini apa yang dinubuatkan oleh kitab suci, bahwa bait suci yang ketiga ini satu saat ini akan dibangun, akan didirikan kembali. Ya. Nah, sementara ketika Yeshua datang pertama kali, apa yang mereka rindukan, apa yang mereka nantikan itu tidak terjadi. Waktu Yeshua datang pertama kali, dia tidak menjadi raja. Ya. Hanya segelintir orang saja yang mengakui dia sebagai raja. Ya. Bahkan Pilatus sendiri pun menyatakan kepada Yeshua, apakah benar-benar engkau seorang raja? Tetapi Yeshua katakan di dalam Yohanan pasalnya yang ke-16 bahwa kerajaanku, katanya, bukan dari dunia ini. Yohanan 18 ayat 36 sampai ayat yang ke-37. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Sementara saudara, orang Israel itu menantikan kerajaan yang ada di dunia. Saat ini, bukan nanti. Beda dengan iman kelompok Mesianik, beda dengan iman kita. Bahwa apa yang dinantikan oleh orang-orang Yahudi, ya, itu akan digenapi oleh Yeshua ketika dia memerintah sebagai raja di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Itu benar-benar akan terjadi. Di mana di sana dia akan menjadi raja, di mana di sana dia akan mempersatukan dan kemudian membawa damai. Dia akan membuat kemudian kembali bahwa menyatukan yang namanya seluruh Israel, dan membuat mereka melakukan apa yang sudah dia ajarkan di dalam Torah, yang sudah tertuang di dalam tanah. Nah, ini akan terjadi ketika Yeshua memerintah sebagai raja. Nah, waktu dia datang dalam wujud manusia, saudara, itu tidak terjadi. Makanya kenapa Yeshua itu ditolak oleh sebagian besar orang Yahudi. Ya. Yeshua berulang kali katakan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka mendesak Yeshua untuk membangun, untuk membuat kerajaan, menegakkan kerajaan di tengah-tengah Israel.
Bahkan ketika Yeshua pun sudah bangkit, ya, ketika dia mati, kemudian dia bangkit dan menampakkan diri kurang lebih selama 40 hari, ya. Waktu dia mau terangkat naik ke sorga ke Samayim, mereka pun masih minta kepada Yeshua. Dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-6, ya, Kisah pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 bilang begini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi mereka masih berpikir, mereka masih punya konsep bahwa Yeshua ini akan memulihkan kerajaan Israel saat itu. Padahal belum, saudara. Yang kita imani, yang kita yakini, itu akan terjadi nanti ketika dia akan datang kedua kali dan memerintah sebagai raja. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini penting sekali bagi kita. Untuk kita bisa dapat pahami. Makanya penting, ya, penting sekali kita dapat melihat apa yang dinubuatkan oleh kitab suci itu, mendudukan nubuatan-nubuatan itu, ayat-ayat itu secara tepat dan benar. Nah, saudara, percayalah, apa yang dikatakan ini melanjutkan apa yang saya sampaikan di Sabat yang lalu, ya, tentang Wahyu pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. Tolong Pak Rende baca lagi. Mari kita lihat kembali sama-sama Wahyu 13 ayat 17 sampai 18. Karena banyak sekali orang dibingungkan dengan keadaan yang sekarang. Dianggap bahwa yang namanya vaksin itu merupakan chip dalam bentuk cair yang ditanamkan di dalam tubuh manusia. Sehingga ada yang beranggapan kalau chip dalam bentuk seperti beras itu masih bisa katanya dikeluarkan. Nah, kalau bentuk vaksin ini karena bentuk cairan ini maka tidak mungkin bisa dikeluarkan. Ya. Nah, kalau sudah terima chip itu, tanda itu berarti itu sudah menjadi anggota katanya daripada anti Hamasiyah. Kita harus paham anti Hamasiyah, makanya konsep Mesiasnya kita harus ngerti. Tolong Pak Rende baca. Dan supaya setiap orang tidak dapat membeli atau menjual, kecuali dia yang mempunyai tanda atau nama binatang itu atau bilangan namanya. Inilah hikmat itu. Siapa yang memiliki pengertian, biarlah dia menghitung bilangan binatang buas itu, karena itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya adalah 666. Jadi saudaraku, kita harus dapat menghitung katanya bilangan manusia itu, ya, yang digambarkan bilangan binatang itu. Jadi bilangan manusia itu kalau dijumlahkan itu jumlahnya katanya 666. Dan ini merujuk kepada siapa? Ini tidak lain, saudaraku, merujuk kepada yang namanya pemimpin si anti Hamasiyah ini. Satu tokoh, satu pribadi yang mengkumandangkan bahwa dia sebenarnya adalah Mesias. Ya. Jadi dia adalah Mesias. Dia adalah yang diurapi, dialah yang dijanjikan, dialah yang bisa melakukan yang namanya pembebasan. Ya. Sehingga kita melihat nanti, saudara, apa yang dikatakan oleh kitab Wahyu ini, ya, memang si binatang ini, si manusia ini, yang kalau nanti dijumlahkan jumlahnya akan 666. Dia akan melakukan banyak mujizat. Dia akan melakukan banyak tanda-tanda yang heran. Bahkan dia akan mempersatukan agama-agama. Dia akan membawa kedamaian, saudara. Ya. Makanya dia berani menyatakan diri bahwa dia adalah Mesias. Ya.
Dan ingat saudara, Mesias yang dimaksud dia bukan datang dari luar orang Yahudi. Dia bukan datang dari luar yang namanya bangsa Israel. Kalau Mesias yang palsu ini datangnya dari luar, bukan dari suku Yahuda, bukan dari keturunan Daud, nggak ada orang Yahudi yang akan percaya. Ya. Tidak akan ada orang Yahudi yang akan percaya. Makanya bilang Matthieu pasal 24 tadi ayat yang ke-15, mari kita lihat sama-sama. Jadi yang kita yakini, yang kita imani, bait suci yang ketiga itu akan kembali dibangun, akan berdiri kembali. Karena apa yang dinubuatkan itu harus digenapi. Sehingga akan ada saatnya, akan ada masanya, karena orang Yahudi menganggap bahwa dialah Mesias, dialah yang dinantikan, dialah yang dijanjikan, maka dia pun pada akhirnya akan berdiri di tempat kudus. Tolong Pak Randy baca. Oleh karena itu, bila mana kamu melihat pembinasa keji yang dibicarakan oleh Nabi Daniel tengah berdiri di tempat yang kudus, siapa yang membaca bila dia memahaminya? Nah, saudaraku, diberikan peringatan. Seandainya kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, hati-hati. Sebagaimana katanya yang dinubuatkan oleh kitab Daniel. Ya, dinubuatkan oleh yang namanya kitab Daniel. Wah, hendaklah para pembaca ya itu berhati-hati. Ya, berhati-hati. Nah, di sini kita melihat bahwa apa yang dinubuatkan oleh Daniel itu harus digenapi. Di mana pembinasa keji yang Mesias palsu itu harus berdiri di bait suci. Nggak mungkin dia bisa berdiri di bait suci kalau dia tidak diterima, tidak diakui oleh orang Yahudi. Dia harus bisa diterima dan diakui oleh orang Yahudi. Makanya saudara, si pembinasa keji, ya, si manusia ini, ya, si anti Hamasia ini, dia harus dari keturunan Daud. Ya, dari keturunan Daud. Dan dia akan disertai dengan tanda yang heran, tanda yang ajaib. Yang saya katakan tadi, dia juga lah nanti yang akan membawa pulang kembali orang Israel yang terhilang. Para alia itu saudaraku akan kembali. Dia juga nanti yang akan membuat orang Israel itu untuk dalam waktu sesaat itu taat kepada Torah. Mereka betul-betul meyakini bahwa dialah Mesias. Sampai nanti kata firman Tuhan dalam nubuatan tadi kitab Daniel, sampai kepada masa yang ditentukan. Di pertengahan masa itu katanya, ya. Jadi dalam 1x7 masa itu, di pertengahan masa 1x7 masa itu, jadi di pertengahannya. Kalau kita bicara hitung di ayat yang terakhir tadi, ya, Daniel pasalnya yang ke-12 tadi, di situ bilang begini. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Jadi diperkirakan ada 3,5 tahun. Jadi 7 masa itu 7 tahun berarti, ya, dipotong 3,5, ya, 3 masa dan setengah masa. Nah, di pertengahan 7 tahun ini, si pembinasa keji ini, si anti Hamasia alias Mesias palsu ini akan namanya menghentikan sistem korban. Kan tadinya saudara dia akan membuat orang Israel mentaati kembali Torah. Sistem korban itu akan kembali berjalan. Ya. Sebagaimana dikatakan Yeskiel pasal 46 itu pun akan berjalan. Ya, korban-korban perayaan semua akan kembali normal.
Tetapi saudaraku, di pertengahan 7 masa itu, ketika 3,5 tahun itu selesai masa pertama, baru kemudian dia akan menghentikan sistem korban. Nah, ketika dia menghentikan sistem korban inilah, barulah orang Israel terbuka matanya. Baru mereka tersentak. Mereka sepertinya terpukul, saudara. Disitulah mereka sadar bahwa ternyata yang mereka sanjung-sanjung sebagai Mesias, dia yang diurapi sebagai Raja, ternyata ini adalah Mesias palsu. Mesias palsu. Sehingga kalau kita baca selanjutnya, saudara, ya, dari Matius pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-16 dan seterusnya, baru di situ ada yang namanya di situ ada penyiksaan yang luar biasa, yang dipakai bahasa Alkitab dengan kalimat kesusahan besar. Kenapa? Karena kalau kamu tidak mengikuti apa yang dia mau, si anti Mesias ini, si pembinasa keji ini, maka kamu harus siap dianiaya. Kamu harus siap dibunuh, dikejar, dan terus-menerus mengalami penderitaan. Orang-orang yang tidak mau mengakui menerima dia akan dipaksa. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik penekanan Wahyu pasal yang ke-13. Kalau saudara baca dari ayat yang ke-14, saudara, yang disiksa, yang dipaksa itu, saudara, bahkan yang akan dibunuh, yang akan menderita, adalah mereka yang tidak mau menyembah kepada patung itu, kepada anti Mesias itu, kepada patung yang mereka buat. Mereka inilah yang akan mengalami kesusahan besar. Mereka yang bertahan di dalam iman. Mereka yang akan mengalami aniaya itu. Dengan kata lain, kalaupun mereka itu memperoleh keselamatan, siap yang menjadi taruhannya gantinya adalah nyawa. Tetapi kepada mereka yang menyembah kepada patung itu, mereka yang mengakui kepada anti Hamasiah atau Mesias palsu itu, mereka tidak akan mengalami kesusahan besar. Tetapi mereka akan diberikan tanda kepemilikan, akan diberikan cap. Jadi ingat saudara, yang akan menerima tanda itu kalau sujud menyembah, ini satu paket. Bukan soal masalah ada virus, ada satu virus, ada satu wabah, kemudian ada satu vaksin yang harus diterima. Nah, ini dihubungkan, bukan. Jadi tanda itu, saudara, satu paket. Kita nanti akan menerima tanda itu kalau kita menyembah. Itu jadi jaminan. Tandanya dalam bentuk apa? Itu kita tidak tahu. Tetapi yang jelas ada tanda. Apakah tanda itu bisa dilihat dengan kasat mata kita? Apakah tanda itu mungkin hanya bisa telusuri pakai model zing-zing, scan gitu kan? Ya. Yang jelas ada tanda, saudara. Bahkan tanda anak manusia itu katanya, ya, kalau dijumlahkan, kalau dihitung ada 666. Karena anti Mesias alias Mesias palsu itu adalah orang Yahudi, maka orang Yahudi itu punya tradisi. Ya. Orang Yahudi kita tahu, saudara, ya, beda dengan kita. Kalau kita orang Indonesia, alfabetnya dengan angka itu beda. Ya. Jadi alfabetnya ada sendiri, A, B, C, D, dan seterusnya. Ya, angka pun ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Tetapi kalau Ibrani, kalau orang Yahudi, ya Israel tidak. Yang namanya alfabet itu, alif sampai tau itu bisa mewakili yang namanya angka. Ya. Jadi huruf itu sekaligus bisa mewakili yang namanya angka.
Misalnya Alef 1, Bet 2, Gimel 3, Dalet 4. Sehingga dari nama toko itu, ya, dari nama toko orang Yahudi itu kita bisa menilai, kita bisa menjumlahkan. Makanya orang-orang Yahudi sekarang pun bertanya-tanya, jangan-jangan ini yang Mesias, jangan-jangan ini, masih bertanya-tanya, ya, masih coba dihubung-hubungkan, tentunya juga dikaitkan dengan yang namanya nubuatan kitab suci, ya. Jadi tidak bisa misalnya kita pakai yang namanya angka, ya, nama misalnya Nixon, kemudian kita pakai alfabetnya yang ada misalnya, ya, Nixon, kemudian N itu keberapa gitu ya. Kalau O15 berarti N14. Nggak bisa. Kita harus mengikuti aturan yang namanya bangsa Yahudi. Karena tolok ukurnya itu Yahudi. Ketika Yesua memberikan tanda akhir zaman, tolok ukurnya Yahudi. Tolak ukurnya itu bangsa Israel, bukan bangsa-bangsa lain. Ya. Jadi tolok ukurnya adalah bangsa Yahudi. Nah, itulah sebabnya saudara, ini penting sekali, harus kita tahu. Harus kita mengerti, harus kita sadar. Makanya kalau kita bicara dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 1, ya, tolong Pak Rende baca lagi. Mari kita lihat sama-sama. Daniel 12 ayat 1 bilang apa? Pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu masa kesusahan yang besar. Akan ada masa kesusahan besar terus. Seperti yang belum pernah terjadi sejak bangsa-bangsa ada sampai pada waktu itu. Luar biasa kesusahannya. Terus. Dan pada waktu itu bangsamu akan dibebaskan, yakni semua orang yang akan didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Nah, tetapi yang namanya katanya tertulis dalam kitab kehidupan itu akan diluputkan. Makanya kenapa saya bilang kitab Wahyu ini bukan kitab untuk memberikan ketakutan, menyebarkan ketakutan, kecemasan, kegentaran bagi kita, tetapi justru memberikan satu semangat, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan. Memang kalau kita bicara tentang tidak akan mengalami alias pengangkatan gereja, ya, ini pun ada 3 penafsiran. Ada yang memahaminya, dan ini masing-masing pemahaman ini didukung dengan ayat-ayat kitab suci tentunya. Ya, kalau kita bicara 7 masa tadi, ya, masa yang diizinkan diberikan oleh Tuhan kepada anti-Hamasiyah untuk berkuasa, ya, ada yang memahami bahwa gereja Tuhan, para mempelai itu akan diangkat sebelum katanya masa itu terjadi, sebelum anti-Hamasiyah itu berkuasa. Ya, tetapi ada yang memahaminya dia nanti gereja atau para mempelai akan diangkat justru di pertengahan, dan itu pun didukung dengan ayat-ayat. Tetapi ada juga kelompok yang memahami justru gereja para mempelai itu akan diangkat di ujung. Jadi sudah lewat dulu 7 masa ini, baru kemudian gereja Tuhan diangkat. Dan ini pun didukung dengan ayat-ayat di dalam kitab suci. Ya, tetapi kalau saya pribadi memahami bahwa pengangkatan gereja Tuhan, pengangkatan para mempelai kehilat yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu terjadi di pertengahan. Ya. Jadi kenapa? Karena memang saudara, ya, dia akan menyatakan diri sebagai Mesias. Dia menunjukkan, kalau kita bicara tentang kuasa iblis, ya, kan ada orang suka bilang, itu juga katanya pakai nama lain aja mujizat terjadi, ya, toh? Ya itu saja di Gunung Kawi sana ada kesembuhan katanya. Tuh banyak sampai laku-laku di TV, di sana banyak orang yang disembuhkan. Ya, kalau di TV kan banyak tuh.
ada yang ibu-ibu, ada yang bapak-bapak, atau di sana banyak kesembuhan. Ya. Nah, saudara, memang yang namanya iblis ini diberikan oleh Tuhan, diizinkan, ya, dia harus punya kuasa. Tapi dia bukan maha kuasa. Kenapa iblis itu banyak pengikutnya? Karena memang dia harus menunjukkan eksistensi dia. Dia harus menunjukkan power dia. Dia harus menunjukkan semaraknya dia. Ya, keindahan dia. Supaya banyak orang yang akan mengikuti dia. Tetapi ketika orang-orang mengikuti dia, nah baru di dalamnya dia minta tumbal, dia minta bayaran, kan begitu. Ya. Nah, jadi begitu juga dengan yang namanya zaman anti Hamasya ini. 3 tahun setengah itu, 3 tahun setengah awal itu, dia akan menunjukkan eksistensi dia, power dia. Dia akan mempersatukan agama-agama, dia akan mendatangkan kedamaian. Ya, sehingga banyak orang berpikir bahwa memang dialah Mesias. Tetapi ketika 3 tahun setengah itu berjalan, di pertengahan masa dia, baru dia menyatakan diri. Dia hentikan sistem korban dan lain-lain. Ya, dia paksa orang-orang untuk menyembah kepada dia. Dan disinilah baru orang Yahudi terkaget-kaget, tercelik, terbuka mata hatinya. Kemudian baru mereka mengakui, berarti Mesias yang asli itu memang dia yang sudah datang. Dia yang disalibkan oleh nenek moyang kita. Tetapi saudaraku, kalaupun mereka akui itu, mereka harus membayarnya dengan penderitaan. Mereka membayarnya bahkan dengan nyawa. Makanya kalau kita bicara penderitaan, gak perlu kita takut. Bukan cuma nanti ketika anti Hamasya datang. Firman Tuhan sudah katakan. Kalau kita baca 2 Timotius 3 ayat 12, tolong Pak Rende baca. Tidak seorang pun prajurit yang sedang berjuang memusingkan dirinya dengan urusan-urusan kehidupan agar ia dapat menyukakan orang yang 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Iya, ayat 12. Dan bahkan semua orang yang ingin hidup saleh di dalam Mesias, Yesua, mereka akan teraniaya. Nah, Saul sudah bilang, kalau kita baca saudara dari ayat yang ke-10, kita akan melihat bagaimana seorang Saul meneguhkan iman daripada seorang Timoteus. Aku tahu bagaimana engkau telah mengikuti teladanku, termasuk dalam soal penderitaan. Sehingga Saul katakan, memang setiap orang yang mau hidup saleh, mau hidup beribadah kepada Tuhan Yeshua HaMashiach akan menderita aniaya. Jadi bukan cuma nanti ketika yang namanya masa anti Hamasya itu berkuasa. Dari sejak Yeshua, saudaraku, para pengikutnya sudah dikucilkan. Kalau saudara baca dalam kitab Yohanes pasal 9 ayat yang ke-22, ya, kita melihat ketika Yeshua menyembuhkan seorang seorang buta sejak lahir, ya, waktu orang-orang Yahudi khususnya orang-orang Farisi bertanya kepada orang tuanya, loh orang tuanya gentar takut saudara. Ya? Orang tuanya tahu betul sebenarnya siapa yang menyembuhkan. Dan dia pun meyakini bahwa yang menyembuhkan anaknya ini yang buta dari sejak lahir ini pasti dia adalah Mesias. Kalau tidak, nggak mungkin kalau orang biasa. Makanya orang-orang Yahudi ketika minta tanda kepada Yeshua, dia bilang, mereka bertanya kepada Yeshua HaMashiach, kalau memang engkau itu Mesias, bilang saja terus terang, tunjukkan kepada kami, apakah kami harus menunggu lagi? Tetapi Yeshua bilang, justru dari tanda-tanda, dari pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan,
engkau bisa simpulkan saya ini siapa. Nah, ketika orang tua ini, saudaraku, ditanya, dicecar oleh orang Farisi, takut dia menyatakan. Kenapa? Karena kata firman Tuhan mencatat, ternyata orang-orang Yahudi, khususnya dari kelompok Farisi, sudah bersepakat, barang siapa yang mengakui orang ini adalah Mesias, dia harus dikucilkan. Yohanan 12 ayat 42, ada pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang sebenarnya percaya melalui apa yang dia lakukan, percaya bahwa dia Mesias, tetapi takut mengekspos imannya. Kenapa? Karena tidak siap dikucilkan. Baru dikucilkan. Kita melihat ketika Yesua ditangkap, mulai sejak saat itu orang-orang, para pengikut, para talmidin ini dikejar-kejar, termasuk Saul di dalamnya. Bukan cuma dikejar untuk dikucilkan, dipenjarakan, bahkan sampai dibunuh. Apa kurang penganiayaan yang dialami? Jadi kalau kita bicara tentang penganiayaan, bukan soal nanti, sekarang pun penganiayaan itu sudah terjadi. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang paling penting di sini, yang harus kita lihat, yang harus kita benar-benar persiapkan, bukan soal masalah kapan Yesua itu datang. Bukan soal kapan para mempelai itu diangkat. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Agar supaya kapanpun hal itu terjadi, kapanpun kita dipanggil menghadap Tuhan, biar Tuhan mendapati kita tidak bercacat, tidak bercacat celah. Makanya Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13 bilang apa? Tolong paling dibaca ayat yang terakhir. Wahyu 14 ayat yang ke-13. Dan aku mendengar suatu suara dari surga yang berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan mulai dari sekarang. Benarlah roh itu berkata bahwa mereka dapat beristirahat dari jerih mereka, dan perbuatan-perbuatan mereka ikut bersama mereka. Nah, perhatikan baik-baik saudara, yang paling berbahagia, yang paling penting di sini itu bukan soal kapan dia datang, kapan anti-Hamasya itu berkuasa, kapan mempelai itu diangkat. Yang paling penting di sini saudara, kapanpun hal itu terjadi, bahkan kapanpun waktu kita dipanggil oleh Tuhan, kita didapati menjadi orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang berbahagia yang kata firman Tuhan ayat 13 tadi itu dalam ayat 12, tolong paren dibaca. Ini yang menjadi kunci kenapa orang yang mati di dalam Tuhan itu menjadi yang berbahagia. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati. Ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Elohim dan iman kepada Yesua. Nah, yang paling penting di sini katanya adalah apa? Adalah ketekunan dari orang-orang kudus yang mentaati perintah Tuhan, yang mentaati Torahnya Tuhan, dan iman kepada Yesua HaMasyiah. Dua hal ini, iman dan perbuatan, itulah yang harus kita pegang sampai maut menjemput kita. Sehingga saudara, tidak ada hal yang perlu kita takutkan. Saya ingatkan kembali lagi kepada kita, kematian bagi orang yang beriman bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi itu adalah awal kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan kita takut menghadapi yang namanya hari tua. Jangan kita takut menghadapi yang namanya kematian. Orang yang takut mati biasanya dia belum selesai, saudara. Ya, dia belum selesai dengan Tuhan. Masih ada intimidasi. Ya, mungkin saja ada hal yang belum dia bereskan dengan Tuhan. Tetapi kalau semua hal sudah dia bereskan dengan Tuhan, maka saudaraku, dia bisa berkata, kalau aku mau hidup untuk menyenangkan Tuhan.
Karena kalaupun aku mati, itu adalah keuntungan bagiku. Sehingga saudara-saudara, yang namanya Yerusalem baru itu menjadi kerinduan kita. Bukan menjadi sesuatu yang kita takuti, tetapi menjadi kerinduan kita. Di mana di sana kata firman Tuhan tidak ada lagi air mata, di mana di sana tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi penderitaan, di sana hanya ada kesenangan. Itulah sebabnya saya mengajak kita semua, mari kita bertekun di dalam iman, di dalam ketaatan kepada firman Tuhan, taat kepada Torah Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sampai iblis berhasil mengalihkan perhatian kita kepada yang namanya hal-hal dunia. Hal yang terakhir yang saya mau ingatkan kepada kita, ya, supaya kita ini tidak terlalu terfokus kepada yang namanya anti Hamasiah. Ya, kita terfokus kepada soal masalah tandanya. Kita terfokus tentang yang namanya pembangunan bait suci yang ketiga. Tetapi mari kita fokus untuk membangun bait Tuhan, yaitu tubuh kita, diri kita ini. Ya, kenapa? Karena Yeshua katakan, ya, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, yaitu kepada Elohim, kepada Tuhan yang sejati, dan kepada Mammon. Mammon ini mewakili kenikmatan dunia, mewakili tentang hal-hal dunia, saudara. Jangan sampai fokus kita ini dialihkan, ya, perhatian kita dialihkan kepada perkara-perkara duniawi, ya, sehingga tanpa kita sadar, sorga Samayim itu, Kanaan surgawi, hanya menjadi kerinduan kita, tetapi kita tidak menikmati. Sungguh alangkah sialnya hidup ini. Sudah menderita di dunia, menderita juga di akhirat. Kalaupun kita menderita di dunia, kita menikmati kenikmatan di akhirat. Karena itulah yang Tuhan janjikan. Tuhan janjikan bukan kerajaan di dunia, tetapi kerajaan nanti ketika Dia memerintah sebagai Raja. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan kita semua. Nanti akan dilanjutkan Sabat depan. Kita masih akan berbicara tentang akhir zaman. Itulah sebabnya saudara, ikuti terus Midras ini supaya kita tidak ketinggalan informasi. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita